Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa as'alullah ta'ala an yamunna bi ilmin nafi' wal amal salih wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yufaqihna fid din wa an yaftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita di dalam membahas matan Abi Suja, ya, dengan syarah Al-Imta' bi syarhi matni Abi Suja karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan beliau hingga akhir zaman. Baiklah, pada pembahasan kali ini, di episode kali ini, yang kalau saya tidak salah kita sudah masuk ke episode yang 21, yang ke-21, dan kita membahas mubtilatus shalah, yaitu pembatal salat. Dan insyaallah nanti setelah pembatal ini kita akan menyinggung juga yaitu makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala, faslun mubtilatus shalah. Faslun, pembatal salat. Walladzi yubtilus salata ahada asyara syai'an. Dan hal-hal yang membatalkan salat ada 11 macam. Al-kalamul amd. Yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja. Wal amalul katsir, ya, gerakan yang banyak atau amal yang banyak, ya, perbuatan yang banyak yang bukan dari perbuatan salat. Wal hadath, berhadath. Wa hudutsun najasah, kemudian terkena najis. Wan kisyaful aurah, dan kemudian tersingkapnya aurat. Wa taghyirun niyyah, merubah niat. Wastidbarul qiblah, kemudian membelakangi kiblat. Wal akl, dan makan. Wasyurb, kemudian minum. Wal qahqahah, tertawa. War riddah, dan yang terakhir murtad. Nah, penjelasannya. Qala syarihu hafizahullahu taala, mubtilatus shalah, pembatal salat. Yang pertama al-kalamul amd. Apa itu kalamul amd? Berbicara dengan sengaja. Walaisal muradu bil kalam huna ma tarakkaba min kalimatain bal ma kana muallifan min harfaini fa aktsar an amdin. Yang dimaksud kalam di sini bukanlah kalam yang tersusun dari dua kalimat, dari dua kata, ya, dari dua kosa kata. Akan tetapi yang dimaksud kalam di sini adalah yang mana muallifan min harfain, yang terbentuk dari dua huruf atau lebih secara sengaja. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jadi yang namanya kalam dalam pembahasan pembatal salat ini adalah kalam menurut versi ulama fikih. Jadi kalam itu, ya, bisa terbagi menjadi 3 macam. Pertama menurut ahlul lughah, ulama lughah. Yang kedua menurut ulama nahwu, dan yang ketiga menurut fuqaha. Sedangkan kalam menurut ulama lughah, dia adalah kullu ma afad. Ya. Al-kalam menurut ulama lughah, dia adalah segala sesuatu yang bisa dipahami, meskipun tidak berbentuk huruf, yang penting bisa dipahami. Contoh, ketika ada anak saya berisik atau ada orang di kelas berisik, kemudian saya beri tanda isyarat seperti ini,
Ya, saya tidak ngomong, cuman saya berisyarat menunjukkan seperti ini. Yang dapat dipahami bahwasanya ini disuruh diam. Ya, disuruh diam. Maka menurut ulama lughah yang seperti ini adalah kalam. Meskipun tidak ada huruf, tidak ada suara. Ya. Kemudian berarti kalau dari situ kita pahami juga lampu trotoar, ya, bangjo, ya, lampu merah itu, lampu perempatan merah itu bangjo, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Merah artinya disuruh berhenti, kuning untuk berhati-hati atau siap-siap, dan yang hijau lampu untuk jalan. Nah, lampu ini menurut ulama lughah berarti kalam. Kenapa? Bisa dipahami. Merah artinya kita disuruh berhenti, kuning artinya disuruh bersiap-siap atau hati-hati, hijau disuruh untuk jalan. Ini kan dapat dipahami. Maka menurut ulama lughah ini artinya kalam. Jadi kalam apapun yang bisa dipahami, ya, dari maksud yang diinginkan. Sedangkan kalam menurut ulama nahwu adalah al-lafzul murakkab al-mufid bil wada'. Ya, itu ini seperti yang dibawakan oleh yang dibawakan oleh pensyarah, yaitu matarakaba min kalimatain, apa yang tersusun dari dua kalimat, fiil fa'il. Ya, fiil dan fa'il. Ya. Dalam apa itu? Al-Fahim Malik kan? Al-Fahim Malik kalamuna mufidun kastaqim. Nah gitu ya. Ya saya enggak hafal. Ya, kalamuna mufidun kastaqim, nah itu. Istaqim. Kalimat istaqim ini kalam. Kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Nah ini kan kalam. Ya, istaqim. Dari mana? Dari tersusun dari dua kalimat, dari dua kosakata, yaitu fiil, ya, fiil fa'il, ya, kastaqim. Fiil amr istaqim, fa'ilnya dhamir mustatir, ya, dhamir mustatir wujuban. Nah, jadi ini lughah secara ilmu nahwu kalam. Dia tersusun dari dua kalimat, fiil dan fa'il. Ya. Dua kalimat atau lebih. Nah, sedangkan yang kita inginkan di sini dalam pembahasan fikih, kalam menurut ulama fikih. Apa itu kalam menurut ulama fikih? Maka harfan mufhiman. Yang pertama, maka harfan mufhiman au harfaini walau kana ghaira mufhimin. Apa yang dia itu tersusun dari satu huruf saja, tapi dapat dipahami, atau dua huruf meskipun tidak dapat dipahami. Contoh, huruf yang satu tapi dikatakan kalam. Kenapa? Karena dia mufhiman, dapat dipahami. Contohnya apa? Fi'il amr qi. Ya. Fi'il amrnya apa? Qi. Waqa yaqi qi. Itu kan qi. Nah, fi'il isim masdarnya wiqayah. Qi itu kan fi'il amr. Meskipun cuma satu huruf qi, tapi ini termasuk kalam menurut ulama fikih. Kenapa? Karena dia satu huruf tetapi mufhiman. Ya, atau wa'a ya'i i. Ya, wa'a ya'i i. Ya. Itu kan juga huruf i, kata perintah. Ya. Kata perintah. Maka ketika sholat mengucapkan kata qi, waqa yaqi qi saja, satu huruf ini tersebut di mulut ketika sholat, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Kenapa? Ya, karena ini termasuk kalam menurut ulama fikih. Atau yang kedua, dua huruf meskipun tidak dipahami. Harfaini ghaira mufhiman. Ghaira mufhimin. Jadi dua huruf tetapi tidak dapat dipahami. Contohnya apa? Min, fi, ya, lam, ya. Apalagi tiga huruf seperti hin, haitsu, ya, dan yang lainnya. Jadi satu huruf dipahami itu kalam,
membatalkan sholat, atau dua huruf tidak dipahami juga termasuk kalam yang bisa membatalkan sholat. Taib. Ya, itu yang pertama. Amma qalilul kalam nasiyan fala yabtul. Ya. Sedangkan perkataan yang sedikit dan itu karena lupa, maka tidak membatalkan sholat. Jadi al-kalam fi shalah terbagi menjadi dua. Pertama kalamul amd, secara sengaja. Yang kedua nisyan, karena lupa. Perkataan yang dalam sholat itu disengaja, yang disengaja, maka sedikit atau banyak dia membatalkan sholat. Ya, sedikit atau banyak dia membatalkan sholat kalau disengaja. Sedangkan kalau berkata karena lupa, yaitu bisa menjadi perincian. Kalau ingkana katsiran batlatis shalah, kalau yang perkataan karena lupa, kalau dia banyak maka batal. Tapi kalau perkataan dia lupa dan itu perkataannya sedikit, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Akan tetapi disunnahkan baginya untuk sujud sahwi. Jadi perkataan di sini yang dimaafkan alias tidak membatalkan sholat, syaratnya dua. Yang pertama sedikit, yang kedua karena lupa. Tapi kalau sedikit tetapi perkataannya banyak, tetap membatalkan sholat. Wallahu ta'ala wa'alam. Rawah Muslim, dia dari hadis Muslim, inna hadhihi shalah la yasihu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya dalam sholat ini tidak sah padanya sesuatu pun dari perkataan manusia. Ya, perkataan manusia. Ya, termasuk ketika sholat kemudian ada yang bersin, hacim gitu. Dan kita bilang yarhamukallah. Ini batal sholatnya. Ya, ini batal sholatnya. Karena ini kan kalam, yarhamukallah. Ya, lebih dari dua huruf malah dan dapat dipahami. Tapi kalau orang yang bersin, hacim, dia bilang alhamdulillah, dia yang ngomong, yaitu tidak batal. Ya, karena itu termasuk apa? Termasuk zikir. Ya, termasuk zikir dan sudah pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya bagaimana kalau orang baca Al-Fatihah, lagi membaca ihdinas siratal mustaqim, kemudian dia bersin, hacim gitu. Alhamdulillah, ya. Maka saat itu dia wajib ya mengulangi bacaan Fatihahnya dari awal lagi. Tidak boleh dia melanjutkan ke ayat berikutnya. Kenapa? Karena meskipun alhamdulillah ketika habis bersin itu termasuk zikir, tapi zikir yang tidak berkaitan dengan sholat. Taib. Jadi bedakan antara orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah dengan orang yang menjawab bersin tadi, yarhamukallah. Orang yang bersin alhamdulillah tidak batal sholatnya, tetapi dia wajib mengulangi Al-Fatihah kalau dia membacanya di tengah-tengah Al-Fatihah. Dan yang kedua, orang yang mengucapkan yarhamukallah itu sholatnya batal. Taib. Faidah. Yakunul kalamu mubtilan li shalah idza kana amdan katsiran. Amdan katsiran wa kana al-musalli 'aliman bit-tahrim. Jadi perkataan yang membatalkan sholat itu kalau dia disengaja dan perkataannya banyak. Dan orang yang sholat tadi mengetahui bahwasannya sholat tersebut tidak boleh berbicara. Dia tahu kalau berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat. Ya, jadi itu syarat sholat tadi batal gara-gara berbicara, yaitu banyak, sengaja, kemudian banyak, dan dia mengetahui kalau sholat dan mengetahui kalau berbicara dalam sholat itu diharamkan alias bisa membatalkan sholat. Ya, kemudian tambahan tadi tidak mesti disengaja ya. Kalaupun berbicaranya itu tidak disengaja alias lupa, ya alias lupa, tapi berbicaranya itu banyak, perkataannya banyak, maka tetap membatalkan sholat. Yang tidak membatalkan sholat kalau perkataannya sedikit dan itu tidak disengaja alias lupa. Nah, faidah. Ya'dzuru fil yasir minat tanahnuh wal atas wa in dhahara minhu harfan. Dimaafkan. Dimaafkan kalau dia tanahnuh. Ya, tanah itu berdehem atau bersin meskipun muncul darinya dua huruf. Ya, wa in dhahara minhu harfan. Jadi ketika bersin, dari dia bersin tadi enggak sengaja keluar dari bersinnya itu dua huruf.
ya, 2 huruf ya. Dari mulutnya keluar 2 huruf tapi dia bersin, ya maka dimaafkan. Kenapa? Karena kan bersin itu bukan kemauan dia, alias bersin itu ya spontan ya, tidak bisa kita, ada yang bisa ditahan, ada yang tidak. Ala kulli hal, ketika dia tanahnuh atau berdehem atau dia bersin, maka itu dimaafkan meskipun keluar dari mulutnya 2 huruf. Pembatal yang kedua, al-amalul katsir. Al-amalu al-katsir, perbuatan yang banyak. Ya, kalau di Fathul Qorib ditambahkan al-amalul katsir mutawaliya, al-mutawali. Ya, itu berurut-urut. Ya, berurut-urut. Artinya kalau perbuatannya itu banyak tapi tidak berturut-turut, misalnya di rakaat pertama dia langkah ke depan 1, rakaat kedua dia langkah lagi ke depan 2, ya maka ini amalannya terhitung meskipun banyak tapi tidak mutawaliyah, tidak berurut-urut, ya tidak berturut-turut, maka itu dikeluarkan dari pembatal sholat. Al-muradu bil amal ala harakatul mukhalifah lis shalah, yaitu perbuatan, gerakan yang menyelisihi gerakan salat, menyelisihi gerakan atau perbuatan salat. Bisyarat, dengan syarat antakuna katsiratan, harus banyak ya. Hiya mazadat an harakataini, yang mana banyak itu lebih dari 2 gerakan. Fahada mukhalifun linidhami wa ruhi shalah. Hal ini menyelisihi aturan salat dan juga ruh salat itu sendiri. Nah, kalau menggaruk seperti ini, ya garuk gini itu terhitung 1 kali. Kayak gini sekali. Ya, kayak gini sekali. Bukan ini sekali, ini 2 kali. Enggak, tapi begini sekali. Ya, kayak gini itu terhitung sekali. Kalau gerakan yang kecil, ya dari anggota tubuh yang kecil seperti ini, ya itu dimaafkan, tidak masalah. Ya, atau gerakan alis mata, gitu. Ya, itu dimaafkan. Karena itu tubuh yang kecil, ya, tubuh yang kecil. Jadi kalau menggaruk itu kalau bisa seperti ini saja, ya, jangan seperti ini. Ya, garuk seperti ini. Karena dikhawatirkan kalau gerakan seperti ini lebih dari 3 kali, maka itu bisa membatalkan sholat. Taib. Faidah, la tabtulu sholatu bil harakatil khafifah katahrikil isba'. Ya. Tidaklah membatalkan sholat gerakan-gerakan yang ringan. Seperti apa contohnya? Gerakan jari, dunal kaf. Jadi jari yang digerakkan, bukan tangan. Kayak tadi, gatel di sini, garuk gini. Nah, ini kan yang gerak jari, bukan begini. Ya, ini yang gerak tangan. Kalau yang gerak tangan, kalau lebih dari 3 kali bisa membatalkan sholat. Tapi kalau yang digerakkan hanya jari-jari saja, ini termasuk gerakan yang ringan, khafifah, al-harakatul khafifah, seperti gerakan tangan, bukan telapak tangannya itu yang bergerak. Li'anna dzalika la yakhillu bihayatil khusyu' wa at-ta'zim. Ya, karena gerakan yang sedikit itu tidaklah merusak kekhusyuan. Ya, tidaklah merusak kekhusyuan dan juga ta'zim, pengagungan dalam salat. Wa kadzalika la tadurul al-khutwatul wahidah. Begitu juga langkah, misalnya nih sebagaimana yang sering terjadi ketika salat jamaah di shaf, kemudian ada satu jamaah yang akhirnya keluar dari shaf, batal salatnya dan dia keluar dari shaf. Nah, shaf tadi kan kosong. Ya. Shaf tadi kan kosong. Nah, jamaah yang ada di belakang geser ke depan. Ya, geser ke depan untuk mengisi shaf yang kosong. Maka ini tidaklah termasuk gerakan yang banyak. Ya, atau gerakan ini hanya gerakan yang sedikit dan tidak membatalkan sholat. Ya, begitu juga kalau dia tadi sebagaimana yang dijelaskan, kalau dia meskipun di rakaat pertama shaf kosong, maju dia 1. Rakaat kedua ternyata shaf depan kosong lagi tiba-tiba atau renggang, dia maju untuk mengisi shaf yang di depannya lagi. Itu ada 2 gerakan tetapi tidak mutawaliyat, tidak berturut-turut, maka juga tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, al-hadath. Ya, hadath. Ya, berhadath li'anna al-muhdith ghairu tahirin. La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Rawahul arba'ah.
Karena orang yang berhadas ini berarti dia menyelisihi syarat sah sholat. Kenapa? Karena syarat sah sholat kan diantaranya adalah suci dari hadas dan najis. Ya, suci dari hadas dan najis. Dan juga hadis dari Nabi SAW, tidaklah diterima sholat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis rawahu al-arba'ah. Fa idza ahdatsa fi shalah batalat wa alaihi al-khuruju minha. Siapa yang sedang sholat kemudian berhadas, maka wajib dia membatalkan sholatnya dan dia harus keluar dari sholat tersebut, ulangi wudhunya dan ulangi sholatnya dari awal. Ya, ulangi sholatnya dari awal meskipun dia sudah masuk rakaat keempat, batal sholatnya, dia keluar dari sholat, dia kembali berwudhu dan kemudian ulangi sholat dari rakaat pertama. Istinaf, ya, istinaf, bukan albina, bukan dari rakaat keempat doang, tapi istinaf diulangi dari rakaat yang pertama. Kemudian di sini ada masalah. Idza ahdatsa ba'da taslimatil ula wa qabla taslimatil tsaniyati sahhati salatuhu. Ya, sahhat salatuhu li'anna tsaniyata sunnatun wa qad intahatil arkanu bintihai taslimatil ula. Kalau seseorang berhadas setelah salam yang pertama dan sebelum salam yang kedua, maka sholatnya terhitung sah. Jadi dia sudah assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, kentut, assalamualaikum warahmatullah. Dia kentutnya setelah selesai salam yang pertama, maka sholatnya sudah sah. Kenapa? Karena salam yang kedua itu termasuk sunnah, bahkan sunnah hay'ah, bukan sunnah ab'ad. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Artinya rakaat salam pertama itu rukun. Jadi setelah selesai dia rukun seluruhnya, terjadi hadas, kentut dia misalnya, maka sholatnya tetap terhitung sah meskipun dia belum salam yang kedua. Kenapa? Karena salam yang kedua adalah sunnah hay'ah dan dia sudah selesai menyelesaikan semua rukun dengan selesainya berakhirnya salam yang pertama. Kemudian yang keempat, hudutsun najasah. Ya, terkena najis. Ai mulaqatun najasah allati tusibu tsauba awil badana fatubtilus shalah. Yaitu terkena najis saat sholat yang menimpa baju atau badannya, maka sholatnya itu batal. Ya, sholatnya itu batal. Famin syuruti sihhati sholati at-taharah, karena diantara syarat sah sholat adalah taharah, suci. Ya, suci dari hadas dan najis, baik itu yang menempel di baju atau yang di badan. Masalah. Idza waqa'at 'alal musalli najasatun jamidatun wa amkana izalatuha sahhat shalah. Ya, au kanat rotbatun, ya, au kan rotbatan wa amkana khal'u ats-tsaubi sahhati as-shalah. Jika sedang sholat, seorang yang sedang sholat kemudian tertimpa najis, misalnya kotoran cicak nempel di sini, ya, dan kotoran cicak kan itu jamid, kering, basah, padat, ya, tidak cair, kena kotoran cicak nempel di sini, dan kotoran cicaknya itu bisa kita langsung buang. Jadi pas kita sholat, jatuh di sini dan kita sadar kalau itu ada kotoran cicak, kemudian kita sentil gitu, kita buang, langsung kita buang, maka sholatnya tetap sah. Ya, artinya ketika tertempel najis dan bisa langsung dia singkirkan najis yang kering tadi atau yang padat tadi, maka sholatnya tidak batal alias sah. Au kanat rotbah, atau kotorannya itu basah dan mungkin untuk dilepaskan pakaian yang terkena najis tersebut, maka sholatnya juga tetap sah. Artinya misalnya dia pakai sorban, ya, kemudian terkena najis di sorbannya, ketimpa kotoran atau apa gitu ya, ketimpa kotoran yang basah, kena sorbannya. Nah, sorbannya tadi bisa dia lepas langsung, dia lepaskan, dia taruh di lantai dan dia teruskan sholatnya tidak batal alias tetap sah.
Ya, atau dia pakai sajadah di sini kan, di kalung sajadah di sini dia sholat. Kemudian sajadahnya tadi terkena najis yang basah, langsung dia lepaskan sajadah tadi dari tubuhnya ketika lagi sholat, maka sholatnya juga tetap sah. Akan tetapi kalau tidak bisa melakukan hal yang demikian, maka sholatnya batal dan harus dia ulangi sholatnya dan memakai pakaian yang sudah tidak terkena najis. Yang kelima, inkisyaful aurah. Yang kelima yaitu tersingkapnya aurat. Taib. Tabtulu salatuhu idza kasyafaha amdan, amma idza kushifat wastata'a satraha fil hal kathaubi kasyafahul hawa fasatarahu halan sahhatis shalah. Yaitu tersingkapnya aurat, terbukanya aurat jika dia menyingkapnya secara sengaja, idza kasyafaha amdan. Kalau dia memang menyingkap auratnya secara sengaja, ya, menyingkap aurat secara sengaja, maka sholatnya batal. Kenapa? Sebagaimana tadi, sholat itu syarat sahnya diantaranya adalah menutup aurat. Amma idza kushifat wastata'a satraha, kalau tersingkap auratnya bukan karena dia seperti kena angin, ya, katsaubin kasyafahul hawa, ya, dia pakai baju, dia pakai apa, contohnya pakai sarungnya tadi kena angin sehingga tersingkap auratnya. Kalau dia bisa langsung menutupnya saat itu juga, maka sholatnya tidak batal. Wa illam yatamakkan min satril aurah, kalau dia tidak mampu untuk melakukannya, untuk menutup aurat ketika tersingkap, dia tidak bisa menutup aurat secara cepat, ya, atau sama sekali tidak bisa menutup aurat ketika sedang sholat, wa huwa fi sholati, dan dia dalam keadaan sholat, batalat, sholatnya batal, li'anna min syuruti sihhati sholah satrul aurah, karena diantara syarat sah sholat adalah menutup aurat, dan sudah kita jelaskan berkali-kali bahwasannya sholat auratnya laki-laki ketika sholat adalah ma baina surrah wa rukbah, apa saja yang ada di antara pusar dan lutut, sehingga lutut dan pusar bukan termasuk aurat. Ya, dikisahkan ada sahabat yang memang dia sholat dengan satu pakaian saja, yaitu sarungnya kemudian dipakaikan, dia sholat dengan menggunakan sarung saja, yang itu mencukupi untuk menutup aurat yang memang wajib ditutupi saat sholat, ya, saat sholat. Nah, sedangkan wanita auratnya ketika sholat adalah seluruh tubuh melainkan wajah dan telapak tangan. Artinya kesimpulannya, kalau aurat tadi dibuka secara sengaja batal mutlakan. Tapi kalau sholat terbuka auratnya tanpa dia sengaja, terkena angin atau ditarik sama anaknya ketika sholat, jika dia mampu untuk menutupnya segera, maka sholatnya tetap sah. Tetapi jika dia tidak mampu menutupnya dengan segera, maka sholatnya menjadi batal karena menyelisihi syarat sah sholat. Wallahu a'lam. Yang keenam, taghyirun niyah, merubah niat. Ya, idza dakhala al-musalli as-salata fa 'alaihi an la yughayyira niyyatahu aw ya'qil aw yu'alliqaha 'ala syai'. Jika seseorang telah melakukan salat, telah masuk ke dalam salat, maka wajib bagi dia untuk tidak merubah niat salat tersebut atau mengaitkan, yu'allaq, ya, atau tidak mengaitkan niatnya dengan sesuatu. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ketika sholat, niat ketika sholat fardu harus memenuhi 3 niat. Yang pertama yaitu at-ta'yin, ya, yang pertama apa? Al-qasdu, kemudian al-fardiyah, dan yang ketiga at-ta'yin. Sedangkan untuk sholat nafilah, sholat sunnah nafilah itu hanya 2, yaitu al-qasdu, ya, niat memang untuk sholat, kemudian wat ta'yin, yaitu menentukan sholatnya apa. Sedangkan untuk sholat sunat mutlak itu hanya perlu 1 niat saja, yaitu al-qasdu, tidak perlu ta'yin, tidak perlu fardiyah. Nah, kita berbicara sholat fardu yang mana harus memiliki 3 niat, ya. Yang pertama niat al-qasdu, niat ingin sholat. Kemudian fardiyah, sholat fardu, dan yang ketiga yaitu at-ta'yin, fardunya fardu apa? Fardu subuh kah, fardu zuhur kah, fardu asar kah, dan seterusnya.
Jadi ketika dia sholat, tidak boleh dia merubah niatnya atau mengaitkan niatnya dengan sesuatu. Contohnya, idza jaa zaidun fa abtulu as-shalah. Sa'abtulu as-shalah. Jika Zaidan datang, maka aku akan membatalkan sholatku. Jika dia berniat demikian, maka sholatnya otomatis batal pada saat itu juga, meskipun si Zaidan belum datang. Ya, atau dia lagi sholat zuhur, dia lagi sholat asar misalnya. Ternyata dia ingat, oh tadi saya belum sholat zuhur. Kemudian dia rubah niatnya di saat sholat menjadi sholat zuhur. Maka sholatnya nggak sah. Baik zuhur maupun asar tidak sah. Kenapa? Karena tadi ketika di awal namanya niat itu harus menentukan 3. Qasdu, fardiyah, dan ta'yin. Dan itu ketika takbiratul ihram. Jadi ketika di awal dia sudah berniat sholat asar, tapi dia teringat misalnya ketika sudah sholat teringat, oh iya tadi saya belum sholat zuhur, udahlah saya ganti niat saya menjadi sholat zuhur, maka sholatnya tidak sah, dia ulangi dari awal dengan niat zuhur. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ya, au an yanwiyal khuruja minas salati fatabtulus shalah bimujarrad hadzal qasd, atau dia niat aku mau keluar, aku mau batalkan salat dia cuma ngomong gitu dalam hatinya, dia niat untuk keluar dari salat meskipun dia sedang salat belum membatalkan salatnya, maka otomatis salatnya batal. Kenapa? Karena yang namanya salat harus ada azm, ya, harus ada azm atau ada jazm, ya, harus ada ketegasan untuk melakukan sholat, dan hal itu ternodai, dirusak oleh niat dia untuk keluar dari sholat meskipun dia tetap melanjutkan sholat, maka sholatnya otomatis batal. Kemudian ada faedah di sini. Idza shalla fardhan thumma qalabahu naflan muayyanan ka sholati duha batalatis shalah. Wa idza qalabaha naflan mutlaqan sahhat shalah. Nah ini ada perincian yang bagus dibawakan oleh pensyarah. Jika seseorang lagi sholat fardu, kemudian dia rubah niatnya menjadi sholat sunnah muayyana, itu sholat sunnah sholat sunnah muqayyad, ya, muqayyad, baik muqayyad bisabab maupun muqayyad bil waqt. Seperti sholat duha, dia lagi sholat subuh, kemudian dia ganti menjadi sholat duha, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Sebaliknya juga, dia lagi sholat apa contohnya? Dia lagi sholat sunnah, kemudian dia ganti niatnya menjadi sholat wajib. Ya, dia lagi sholat sunnah fajar misalnya, dia rubah niatnya menjadi sholat sunnah, sholat subuh, maka juga sholatnya tidak sah. Akan tetapi kalau dia merubah niatnya dari sholat fardu, merubah niatnya dari sholat fardu menuju sholat sunnah mutlak, ya, maka sholatnya sah. Idza qalabahan naflan mutlaqan sahhatis shalah. Dia lagi sholat fardu, sholat subuh 2 rakaat misalnya, atau sholat zuhur 4 rakaat, ya, dia lagi sholat zuhur 4 rakaat, kemudian dia melihat ada jamaah datang, ya, jamaah datang untuk sholat berjamaah, dia padahal lagi sholat zuhur, ada jamaah mau sholat zuhur, nah dia pengen dapat pahala jamaah, daripada sendirian mendingan jamaah kan. Nah yang awalnya tadi dia niat sholat zuhur, kemudian dia ingin bergabung dengan jamaah, maka dia tukar niat sholat zuhur tadi menjadi sholat sunnah mutlak, maka sholat sunnah mutlaknya sah. Jadi setelah dia selesai sholat zuhur, setelah sholat mutlak tadi, kemudian dia bergabung dengan jamaah, maka nggak masalah. Ya, jadi yang diharamkan, yang tidak dibolehkan dari fardu menuju sholat sunnah muqayyad, itu tidak sah. Niatnya dirubah dari sholat fardu menjadi sholat sunnah muqayyad, tidak sah. Atau dari sholat sunnah muqayyad ke sholat sunnah muqayyad ke sholat fardu juga nggak sah. Tetapi kalau dari sholat fardu, ya, sholat fardu menuju sholat sunnah mutlak itu sah.
Begitu juga sholat sunnah muqayyad diganti menjadi sholat sunnah mutlak juga sah. Kenapa di ini sah yang ini enggak? Karena sholat sunnah mutlak itu tidak mewajibkan ta'yin. Dia hanya membutuhkan qasdu saja. Hanya membutuhkan al-qasdu saja. Berbeda dengan sholat fardu dan sholat sunnah muqayyad, di situ membutuhkan ta'yin. Ya, di situ membutuhkan ta'yin. Baik. Faedah. Idza kana yusalli adz-dzuhra fawajada man yusalli al-'asra fala yajuzul qat'. Nah, ini kan tadi. Dia lagi sholat zuhur, kemudian dia menemukan orang yang sedang sholat asar. Ya, atau jamaah lagi sholat asar, maka jangan dia putus sholatnya, teruskan. Ya, ini misalnya dia belum sholat zuhur. Taib. Ketika azan asar dia ketiduran dan belum sholat zuhur dan baru bangun saat sholat asar. Nah, dia ke masjid. Ya, dia ke masjid, kemudian dia sholat zuhur. Ya, sholat zuhur dulu dia. Ya, sholat zuhur dulu. Kenapa? Karena disunahkan tartib. Ya, jangan dia sholat asar dulu. Ya, jadi disunahkan tartib. Sholat itu harus tartib. Jadi dia sholat zuhur. Nah, ketika sholat zuhur, orang sudah sholat jamaah asar. Nah, jangan dia putus sholatnya. Hendaklah dia sholat zuhur dulu sampai selesai. Setelah dia selesai sholat zuhur, baru dia bergabung jamaah sholat asar. Kenapa? Ya karena tadi ya diambil dari masalah taghyirun niyah. Ya, yang namanya sholat fardu apalagi harus ada ta'yin dan juga fardhiyah. Jangan dia rubah jadi sholat zuhur, dia niatkan berubah menjadi sholat asar, maka ini membatalkan sholat. Kemudian ada masalah berikutnya, idza dakhalal musalliyu fi sholatin nafli. Jika ada orang sholat dalam sholat sunnah au wa arada taghyirun niyah ila sholati fardhi batalatis shalah. Nah, ini jika ada orang sedang sholat sunnah muqayyad dan dia ingin merubah niatnya menjadi sholat fardu, maka sholatnya tidak sah. Oke, ini seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketujuh, pembatal yang ketujuh adalah istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Wa takunu bitahawuli sadri au ba'dahu bitahawuli sadri au ba'dihi an jihatil qiblah. Jadi yang namanya menghadap kiblat itu dengan dada. Ya, dengan dada. Bagaimana bentuk dia membelakangi kiblat? Yaitu kalau dadanya bergeser menghadap sana atau menghadap sini atau menghadap belakang. Ya, tentu ini bisa membatalkan sholat. Karena syarat sah sholat diantaranya adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, atau sebagiannya. Dadanya itu sebagian menghadap melenceng dari arah kiblat, maka ini membatalkan sholat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka ketika sholat arahkanlah wajahmu, pandanganmu ya ke arah masjidil haram. Fa idza hadatsa at-tahawul 'anil qiblah batalatis shalah. Jika terjadi tahawul, berubah arahnya, ya dia berubah tidak menghadap kiblat, menyamping dari kiblat atau bahkan membelakangi kiblat, maka sholatnya batal. Li faqdi syartin min syuruti sihhatiha, karena dia telah kehilangan salah satu syarat di antara syarat-syarat sah sholat, yaitu menghadap kiblat. Faidah, idza tahawwala al-musalli 'anil qiblah sawa'an akana bi ikhtiyarihi am qahran batalatis shalah. Ya. Jika seorang yang sedang sholat merubah arah sholatnya yang tadinya menghadap kiblat kemudian tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, baik itu karena pilihan dia sendiri atau karena dipaksa sama orang lain, maka sholatnya batal. Ya, tapi dalam penjelasan lain, dalam kalau tidak salah dalam buku Fiqhul Manhaji, lianna istiqbalaha syartun asasiyun min syurutis shalah sawa'un ta'ammada dzalika aw adarahu syakhsun ghasban.
Jadi kalau dia merubah arah kiblatnya, dia merubah sendiri sholatnya, arah sholatnya dari menghadap kiblat menjadi tidak menghadap kiblat, baik dengan dia sengaja atau dengan qahran, orang lain yang merubah arah dia sholat, maka sholatnya batal. Illa annahu fi halatil amdi tabtulu shalah fawran. Kalau dia sengaja merubah arah sholatnya menjadi tidak menghadap kiblat, maka sholatnya saat itu auto batal, langsung batal. Wa fi halatil ikrah la tabtulu illa idza istaqarra muddatan wa huwa mustadbirun laha. Kecuali kalau memang dia dipaksa, bukan keinginan dia untuk merubah arah kiblatnya, tapi dipaksa oleh orang sehingga dia tidak lagi menghadap kiblat, maka tidak langsung batal, enggak otomatis batal. Ya, berbeda dengan disengaja, otomatis batal. Tapi kalau dia dipaksa sama orang berubah arah kiblat, tidak lagi menghadap kiblat, maka tidak otomatis batal. Batalnya kapan? Kecuali kalau dia telah posisinya tadi dari depan menghadap kiblat kemudian menjadi seperti ini, ya, dipaksa sama orang dan dia telah beberapa saat, ya, mengalami beberapa saat masa tidak menghadap kiblat. Tapi kalau dia lagi sholat menghadap kiblat kemudian dia rubah sama orang badannya tidak menghadap kiblat, kemudian tapi dia bisa merubahnya lagi segera mungkin, dia bisa membetulkan arahnya dengan segera. Wa in fa in istadara ila al-qiblah bi sur'atin lam tabtul salatuhu wal istiqrar wa adamuhu bi yuhaddiduhuma al-urf. Jadi kalau dia lagi sholat menghadap kiblat dijailin sama orang, diputar badannya, ya, menjadi menghadapnya ke kiri, harusnya dia ke depan, kiblatnya di depan, dia dirubah sama orang badannya jadi dia menghadap ke kiri, maka kalau dia bisa langsung merubah posisinya kembali menghadap kiblat, sholatnya tidak batal. Tapi kalau dia dihadapkan ke arah kiri kemudian dia berdiam sejenak sekitar 2 menit, ya, atau 1 menit ke arah kiri, tidak langsung merubah posisinya kembali ke arah kiblat, maka saat itu baru dikatakan sholatnya batal, ya. Jadi itu perinciannya, ya, ketika menghadap kiblat. Nah, faedah. Oh, sudah. Tapi kemudian pembatal yang ke-8, al-akl atau al-ukul, ya, makan. Atau li'annal ukul yunafi as-shalah wa yash'uru bil i'radi anha. Karena yang makan itu membatalkan salat. Ya, dan termasuk berpaling dari ibadah salat. Fa idza akala nasiyan syai'an qalilan fala tabtul. Kalau dia memakan sesuatu karena lupa dan yang dimakannya itu sedikit, maka tidak membatalkan salat. Nah, di sini ada perincian lagi, yaitu jika dia ini perincian dalam masalah al-aklu wasyurb, makan dan minum ketika sholat. Kalau dia makan dalam sholat dan makannya itu banyak, ya, makannya itu banyak, maka batal sholatnya, ya, sholatnya menjadi batal. Tetapi kalau dia makannya hanya sedikit, maka dirinci menjadi 2. Kalau dia makannya sedikit karena lupa, atau dia tidak tahu kalau makan dalam sholat itu membatalkan sholat, maka sholatnya tidaklah batal. Tetapi kalau dia makannya sedikit, ya, sengaja, dan dia tahu kalau itu membatalkan sholat, maka sholatnya batal, langsung batal, ya, langsung menjadi batal. Nah, lihat penjelasan di Fiqhul Manhaji. Falau kana baina asnanihi baqaya min ta'amin. Jika ada di sela-sela giginya itu ada sisa-sisa makanan, la yablugh hadzal qadr fabala'aha, yang mana sisa-sisa makanannya tadi hanya sedikit, ya, sebiji mungkin, atau 1 butir nasi, yaitu sedikit yang ada di giginya, kemudian dia telan sisa-sisa makanan tadi yang sedikit tadi, itu tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Nah, jadi rinciannya ada 2. Kalau dia makan
makannya banyak atau minumnya banyak ketika sholat, itu batal secara mutlak, ya, baik sengaja atau lupa. Tapi kalau dia makannya sedikit, maka dirinci. Kalau dia makannya sedikit karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak batal. Tapi kalau makannya sedikit dan itu disengaja dan juga dia tahu kalau itu membatalkan sholat, maka sholatnya otomatis batal. Faidah, dhabitul aklil qalil haddadahul ulama biqadri himsah. Sedikit dalam makanan yang sedikit itu ulama membatasinya, menjelaskannya bahwasanya sedikit itu sekedar himsah. Ya, himsah itu ya, satu biji kacang, ya, atau satu biji gandum, pokoknya satu biji. Nah, itu kadar sedikit, ya, kadar sedikit dalam makanan. Faedah, idza kana fi famil musalli halwa au sakrah yamussuha wa wasala syai'un minha ila jawfihi fa inna dzalika yajri alaihi hukmu ta'am. Kalau di mulutnya ada manisan, permen atau gula, kemudian dia emut, ya, dia emut dan rasa manisnya tadi sampai ke kerongkongannya, maka itu juga dikatakan sebagai makan. Ya, meskipun permennya masih di mulut, tapi rasa manis permen tadi sudah sampai ke kerongkongan, maka tetap dinamakan hukumnya hukum makan dan membatalkan sholat. Yang kesembilan, pembatal yang kesembilan, minum. Ya, wa hukmuhu hukmul akli wa dhabituhu, dan hukumnya sama dengan hukum makan, dan itu sudah tadi kita jelaskan. Dan dhabitnya kullu ma abtala shauma minasyarabi abtala shalah. Segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari minuman, maka dia juga membatalkan sholat. Dan itu juga sama dengan makanan tadi, jika dia banyak begini, jika dia sedikit begitu. Yang ke-10 al-qahqahah. Ya, yang ke-10 al-qahqahah, yaitu tertawa. Tertawa sampai kedengaran suara, artinya tertawanya ya terbahak-bahak gitu ya. Atau ya tertawanya keras karena sampai bersuara. Wa huwa ad-dhahak atau ad-dhahik bi sautin wa tabtulu in dhahara biha harfan. Tertawa yang sampai mengeluarkan suara dan membatalkan sholat jika keluar dari tertawa tadi dua huruf atau lebih, au harfun mufhimun, atau satu huruf tapi dapat dipahami, mithl qi, dari kata waqa yaqi, seperti perkataan qi. Ya, seperti perkataan qi. Artinya kalau tertawanya sampai terbahak-bahak atau tertawa bersuara, ya, dan sampai mengeluarkan huruf, ya, dua huruf atau satu huruf tapi dapat dipahami, maka sholatnya batal. Faedah, man ghalabahu dhahik fala yabtulu shalah in kana yasiran. Nah, ini siapa yang dia nggak bisa lagi nahan ketawa, ya, nggak bisa lagi nahan ketawa, mungkin ada sesuatu yang lucu lewat di depan dia dan dia nggak bisa lagi nahan tertawa, atau dia teringat sesuatu yang lucu saat sholat dan dia tidak bisa lagi nahan tertawa, itu jika tertawanya itu sedikit, yasiran, sedikit, ya, dan dia bisa menahannya tidak sampai terbahak-bahak, itu maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Ya, jika ingkana yasiran, kalau sedikit, tapi kalau sudah banyak sampai mengeluarkan suara, maka itu bisa membatalkan sholat, ya, membatalkan sholat. Faedah, at-tabassum wa huwa bidayatud dhahik min ghairi sautin la yubtilu shalah. Kalau cuman senyum, ya gitu, meskipun senyum giginya kelihatan lagi sholat, ya, atau ada kan orang nahan ketawa itu sampai merah mukanya nahan tertawa gitu, tapi tidak ada keluar suara dalam tertawanya tadi, nggak sampai keluar suaranya, ya, dia nahan betul gitu, saking mau tertawa dia tahan, ya, sampai merah wajahnya karena nahan tertawa, ya, ini tidak membatalkan sholat, ya, karena yang membatalkan adalah qahqahah tadi, tertawa yang sampai menimbulkan suara, bahkan sampai mengeluarkan, bisa timbul suara huruf, ya, timbul huruf dari tertawanya tersebut.
Kalau cuma tersenyum ya, atau nahan tertawa sampai merah wajahnya seperti itu, ya ini tidaklah membatalkan sholat. Faidah al-buka'u wal anin, yaitu nangis atau merintih. In dhahara min kulli minhuma harfan yabtulus shalah. Jika dari dua hal tadi terdengar jelas dua huruf atau lebih, maka dia membatalkan salat. Wa yughfar al-yasir, dan dimaafkan kalau itu nangis atau rintihan yang sedikit. In ghalabahu, kalau memang dia tidak bisa menahannya, ya dia tidak bisa menahannya, dimaafkan. Ya, kalau lagi sholat misalnya kemudian sakit perut, ya, atau sakit perut kan, gitu merintih, ya, atau nangis, ya nangis. Banyak kan orang lagi sholat karena memahami bacaan sholatnya. Seperti ya, saya punya guru ketika mondok dulu, beliau selalu menangis ketika membaca surat Al-Qari'ah, karena begitu mengerikannya ya gambaran hari kiamat dan azab yang ditimpakan oleh orang-orang yang durhaka dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts, ya, dan seterusnya. Beliau selalu menangis, pasti menangis ketika membaca surat Al-Qari'ah. Ya, maka nangis seperti ini jika tidak tidak parah nangisnya, nangis gara-gara mentadaburi sholat seperti ini, ya tidak batal sholatnya, ya tidak batal sholatnya. Naam. Taib. Kemudian pembatal yang ke-11 yaitu ar-riddah, murtad. Ya, murtad. Wahia qat'ul Islam bil qawli awil fi'li athna as-shalah. Ya, keluar dari Islam. Ya, memutus Islamnya dengan perkataan ataupun perbuatan di saat sholat. Amar riddah ba'da shalah fala tubtiluha. Sedangkan orang yang murtad setelah sholat, maka sholat yang dia lakukan tadi tidak batal. Ya tidak batal. Ya, misalnya dia sedang sholat, kemudian dia mengatakan berkeyakinan ini sholat ini nggak wajib. Ya, jadi bisa dengan perbuatan, perkataan maupun dengan keyakinan atau bahkan syak terhadap atau ragu-ragu sesuatu yang sudah qat'i dalam Islam. Dia lagi sholat, ini sholat nggak wajib kayaknya, ya, dalam hatinya bilang gitu, ini sholat ini nggak wajib. Nah, perkataan dia dalam hati yang mengatakan sholat fardu itu nggak wajib, ini membuat dia menjadi murtad, maka otomatis sholatnya batal saat itu, ya batal saat itu. Tetapi kalau dia murtad setelah sholat, maka sholatnya tidak batal. Ya, apakah sholatnya tadi hangus pahalanya, habaan manthura, jadi debu? Kita lihat dulu. Kalau dia meninggal dalam keadaan murtad, maka jelas amalannya habis. Ya. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut. Garis bawahi itu fayamut. Jadi kalau ada orang yang murtad waliyadu billah dari Islam, kemudian dia membawa mati kemurtadannya tadi, alias mati dalam keadaan murtad, maka otomatis amalannya yang dia lakukan
selama itu hangus, tidak bernilai di sisi Allah sedikit pun. Akan tetapi kalau dia murtad, kemudian dia kembali masuk Islam sebelum dia meninggal, maka amalan yang dia lakukan sebelum dia murtad itu tetap dihitung di sisi Allah, ya, yu'tabar, dapat pengakuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ibadah haji di tahun 2012 dia haji, kemudian di tahun 2015 dia murtad, la haula wala quwata illa billah, Allah musta'an, wal iyad billah. Tetapi di tahun 2020 dia kembali masuk Islam, maka dia tidak perlu lagi ibadah haji. Kenapa? Karena dia sudah melakukan ibadah haji sekali. Jadi dia tidak ada lagi kewajiban untuk berhaji. Kenapa? Karena dulu dia pernah berhaji sebelum dia murtad dan dia kembali masuk Islam sebelum meninggal. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, tapi yang masalahnya kalau dia mati dalam keadaan murtad, nah ini sungguh sehina-hina makhluk. Ya, karena dalam Islam murtad itu adalah suatu tindakan kejahatan atau sebuah kriminal yang besar konsekuensinya. Bahkan termasuk dalam kategori jaraimul hudud, ya, kasus-kasus kriminal yang mendapatkan hudud atau had, ancaman hukuman dalam Islam, seperti zina, mencuri, minum khamr, kemudian qadzaf, ya, kemudian membunuh, ya, dan kemudian apalagi itu murtad, riddah, ya, riddah. Ancamannya bahaya, hukuman mati. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Dan dalam hadis lain dikatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda min thalath, tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali gara-gara 3 sebab. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani, orang yang pezina muhsan, dirajam sampai mati. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh maka dikisos, dibunuh juga. Dan yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya alias orang yang murtad. Ya, jadi murtad ini bukan perkara ringan, ini perkara berat, ya, yang mana konsekuensi hukumnya di dunia adalah dia dibunuh, dan tentu di akhirat lebih perih, yaitu dia akan menjadi ahli neraka selama-lamanya. Dan ini bukan hak asasi. Islam hanya memberikan kebebasan kepada orang yang memang belum masuk Islam. La ikraha fid din. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Itu jika belum masuk Islam. Orang-orang kafir asli kita dakwahkan masuk Islam. Kalau dia mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak masuk Islam, ya urusan dia dengan Allah. Nanti kita sudah memberikan usaha kita untuk berdakwah. Tapi kalau orang yang sudah masuk Islam, kemudian dia murtad, ini beda hukumannya dalam Islam. Dia telah mengetahui kebenaran. Orang ini telah mengetahui kebenaran lalu dia tinggalkan kebenaran tadi, maka konsekuensinya tentu lebih berat. Nah, tatimah, semoga Allah jaga kita, jaga iman saya dan iman antum sekalian bersama keluarga, dan iman orang-orang Islam yang lainnya di seluruh dunia ini, supaya tetap terjaga dalam iman dan Islam hingga akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tatimah, penutup. Di sini beliau membawakan 12 hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Yang pertama, raf'ul basar ila sama', ya, yaitu hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Yang pertama adalah melihat ke langit, menatap ke langit, raf'ul basar ila sama'. Kemudian yang kedua, al-iltifat fi shalah, ya, al-iltifat fi shalah biwajhihi yaminan aw shimalan illa lihajatin fala yukrah, menoleh ke kanan dan ke kiri saat sholat tanpa hajat. Kalau karena hajat maka dibutuhkan. Ya, lihat menoleh di sini dengan wajah, ya. Jadi gerak-gerak lehernya kayak gitu. Tapi kalau hanya matanya saja yang bergerak, ya, ini tidak dimakruhkan. Ya, apalagi kalau karena hajat tidak dimakruhkan. Begitu juga kalau iltifat ini dengan wajah, dengan leher,
kepala, gerak-gerak, ini tidak bukan perkara yang makruh kalau memang ada hajat. Yang ketiga, wad'ul yadi 'alal fammi bila hajah, meletakkan tangan di mulut. Ya, gini-gini misalnya ya. Ya, yang seperti ini juga dimakruhkan jika tanpa hajat. Yang keempat, al-qiyamu 'ala rijlin wahidah, berdiri dengan satu kaki. Kalau memang kakinya dua terus dia berdiri dengan satu kaki saat sholat, nah ini makruh. Kalau memang kakinya lumpuh ya mau gimana lagi kan gitu. Yang kelima, as-sholatu lil haqin, yaitu orang yang apa itu haqin? Alladzi yahbisu baulahu anil khuruj min makhrajihi. Alladzi yahbisu baulahu, ya orang yang sedang sholat tapi sambil nahan pipis, kebelet pipis, itu namanya haqin. Dan orang yang sholat sambil lil haqib, sambil nahan BAB atau sambil nahan boker, itu ya. Ini kan sebagaimana dalam hadis Nabi, apa itu, wa yudafi'u al-akhbathan, wa yudafi'u al-akhbathan. Nah ini, la solata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la solata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Tidaklah solat, janganlah solat, tidak ada solat, artinya nafyul kamal, yang menafikan kesempurnaan, bukan menafikan solat. Tidak ada solat bagi orang yang sudah datang makanan atau solat dalam keadaan menahan akhbatan, yaitu buang air kecil maupun buang air besar. Yang ketujuh, tukrahus sholatu bihadrati ta'am. Ini tadi ya, la sholata bihadrati ta'am. Tidak dimakruhkan bagi orang sholat ketika telah datang makanan. Tentu ini bagi orang awis syarab lil ja'i' awil atasyan, bagi orang yang memang lapar atau haus. Jadi ketika makanan sudah datang atau makanan akan segera datang sebentar lagi dan memang dia posisinya lapar atau haus, maka pada saat itu dia lebih baik apa? Dia lebih baik melakukan makan dan minum dulu baru sholat. Ya, baru dia sholat. Kenapa? Karena kalau dia sholat dalam menahan lapar dan haus, tentu ini akan menghilangkan ruh sholat, yaitu menghilangkan khusyuk dalam sholat. Karena di pikirannya adalah ingin cepat-cepat selesai sholat supaya bisa selesai makan. Maka ini kan nggak baik. Ya, maka ini nggak baik. Sebagaimana orang yang sedang nahan pipis atau sedang nahan buang air besar, kalau dia paksakan sholat dalam keadaan demikian, tentu sholatnya nggak khusyuk yang pertama. Kemudian yang kedua, dia pengen cepat selesai sholat supaya bisa membuang hajat. Maka lebih baik tuntaskan dulu hajatnya baru sholat. Maka dengan demikian dia bisa mendapatkan ketenangan dan kekhusyuan dalam sholat insyaallah. Yang kedelapan, yukrahul busaq amamahu au jihatil yamin. Dimakruhkan meludah ke depan atau ke kanan. Ya, berarti kalau ke kiri tidak apa-apa, tidak makruh. Ya. Tukrahu shalah fil aswaq wal mazbalah wal majzarah wal kanisah wa ma'bad al yahud wal maqbarah allati lam tunbash. Ya, fa in nubishat fala tasihhu shalah. Ini tempat-tempat yang dimakruhkan salat. Yang pertama pasar. Yang kedua mazbalah. Ya, yang kedua mazbalah, yang ketiga tempat pemotongan, tempat jagal, tempat pemotongan hewan. Wal kanisah, gereja. Oh, ya, makruh. Artinya kalau memang terpaksa sholat di gereja tidak apa-apa. Ya, tapi dimakruhkan. Atau tempat ibadah orang Yahudi, sinagog. Atau pekuburan yang lam tunbash. Pekuburan yang belum tunbash itu belum dibongkar atau belum digali. Ya. Memang makruh sholat di pekuburan. Dalilnya
Walin nahi 'ani shalah fi hadhil mawadhi' rawa at-Tirmidzi. Dan larangan, ya, larangan artinya di sini kemakruhan salat di tempat-tempat tersebut itu ada hadis riwayat Tirmidzi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'ani shalah fil mazbalah. Nabi melarang salat di tempat sampah, atau wal majzarah di tempat penjagal, tempat jagal hewan, wal maqbarah di kuburan, wa qari'atut tariq di tempat jalan, tempat orang lewat, wa fil hammam di kamar mandi, wa fi ma'atinil ibil di kandang kuda, wa fauqi dhahril bait atau di wa fauqa dhahril bait. Al bait di sini artinya Ka'bah atau di atas Ka'bah, ya, di atas Ka'bah. Wa qad shahha 'inda Ibnu Hibban hadis wal ardu masjidun illal maqbarah wal hammam. Tanah itu tempat sholat, masjid, kecuali dua, yaitu apa? Kuburan dan juga kamar mandi, hammam. Kama shahha 'indahu aidan, ya, dari Ibnu Hibban hadis la tusallu fi a'tanil ibili. Janganlah kalian sholat di tempat a'tanil ibil atau kandang tempat menderumnya unta. Au mubarikuha haula alma. Ya. Makanul ibil, tempat atau mabarikul ibil itu tempat yang biasa dipakai unta untuk berdiam dan berlindung di malam hari, baik secara terus-menerus atau hanya waktu tertentu. Bisa juga dinamakan dharibah atau kandang. Termasuk dalam kategori ini adalah tempat-tempat yang digunakan unta untuk menderum, ya, untuk diberi makan atau minum, untuk tempat makan dan minum air, atau tempat-tempat singgahnya dalam perjalanan. Jadi hadisnya ada. Jadi ini tempat-tempat yang dimakruhkan untuk sholat. Pasar, tempat pembuangan sampah, tempat jagal. Kenapa dimakruhkan? Karena mungkin di sana banyak darah. Bukan mungkin lagi, memang banyak darah berceceran di sana. Kemudian ada, dan darah itu najis. Kemudian ada gereja, tempat ibadah orang Yahudi, dan tanah kuburan yang belum digali, belum ditumbas. Kalau dia sudah dinubisat, sudah dibongkar, digali, tanah itu sudah bekas kuburan, kemudian digali lagi untuk dikuburkan lagi di dalam sana jenazah misalnya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Tanah tadi tentu bernajis. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan daging manusia yang sudah meninggal, ya, isi perutnya, kemudian cacing ada, darah yang ada sudah bercampur dengan najis-najis yang berasal dari manusia, dari jenazah manusia, maka ini tidak sah sholat di sana. Faidah, kafaratul busaq fil masjid radmuhu au izalatuhu. Ya. Kafarah busaq, kafarah ludah di masjid itu dengan cara menutupnya, ya. Bagaimana cara untuk supaya tidak meludah atau ada ludah di masjid, itu dengan menutupinya, radmihi au izalatihi, atau menghilangkannya, ya, atau menghilangkannya. Faedah, tatwilur rukun al-qasir fi sholati amdan yubtiluha. Nah, memanjangkan rukun yang memang pendek dalam sholat ini bisa membatalkan sholat, ya. Apa contohnya? Waruknul qasiru wal i'tidal minar ruku'. Di antara rukun yang memang aslinya itu pendek, seperti seperti i'tidal, atau duduk di antara dua sujud. Ini kan enggak lama. I'tidal bacanya apa? Rabbana walakal hamd. Kemudian duduk antara dua sujud, ya. Ini rukun yang memang aslinya pendek. Nah, kalau sengaja dipanjangkan, maka ini bisa membatalkan sholat. Tanbih, takhalluful ma'mum 'anil imam bi ruknaini fi'laini 'amdan yubtilus shalah. Makmum yang menyelisih gerakan imam dua rukun, ya, secara sengaja menyelisihi gerakan imam, dua rukunnya, dua rukun sholat diselisihi oleh makmum terhadap imam secara sengaja, maka dia bisa membatalkan sholat. Yang ke-10, musawatul imam fir ruku' awis sujud wa sabaqahu haram. Membersamai imam ketika ruku' atau sujud atau mendahuluinya itu haram.
gerakannya sama saja dengan imam, itu haram, dilarang, apalagi mendahului. Ya, ini termasuk haram. Yang boleh bagi kita untuk membersamai imam, gerakan kita sama dengan imam, ya, itu saat membaca amin. Kalau amin itu barengan dengan imam. Ya, boleh kita barengan dengan imam ketika membaca amin. Tetapi selain itu gerakan kita harus mutaba'ah, yaitu imam dulu baru kita. Jangan kita bareng dengan imam apalagi mendahului imam, karena itu haram. Kafus syar, ya, dhammuhu wa jam'uhu fala yasjudu ma'al musalli. Itu menjaga rambut, ya, menjaga rambut, wa tashmilu atrafith thawb, dan menyingsingkan baju ketika sholat. Jadi kalau orang yang rambutnya panjang, supaya dia nggak repot-repot terus ngibas-ngibas rambut, apalagi rambutnya gondrong gitu ya, kan kalau sholat itu harus kena jidat ini. Kenapa? Karena kan sholat itu harus ada 7 anggota kan. Ini 1, 2 tangan, ya, kemudian 2 lutut, ya, kemudian ada kaki, ya, dua kaki. Nah, ini kan harus kena jidat ini, jabah harus kena. Kalau hidung kan enggak. Nah, kalau hidung itu enggak. 1, kemudian 2 tangan, 2 lutut, ya, dan 2 kaki, jari-jari kaki. Itu semua harus kena anggota sujud. Jadi supaya rambutnya tidak terurai ketika sholat, sibuk dia menyingkapnya, maka hendaklah dia pakai peci supaya jidatnya itu kena. Kemudian menyingsingkan baju, ya, kayak gini ya, bajunya digulung-gulung ketika sholat, itu makruh, karena itu memperbanyak gerak di luar gerakan sholat. Ya, disingsingkan. Atau kalau di pondok itu sering saya lihat, ya, ketika jadi santri itu sibuk membereskan sarung, merapiin sarung ketika ruku. Nah, ini kan termasuk mengurangi kekhusyuan sholat. Meskipun tidak sampai membatalkan sholat, tapi itu mengurangi kekhusyuan sholat. Artinya baju itu biarkan aja, kalau lengan panjang biarkan. Jadi kalau mau digulung, ya ketika sebelum sholat gulung dulu. Tapi kalau sedang sholat kemudian gulung, ya, ini termasuk hal yang makruh dalam sholat. Yang ke-12, as-salatu fi halatin nu'as asyadid, ya, salat dalam keadaan menahan ngantuk. Salat dalam keadaan apa? Menahan ngantuk. Nah, hadis Nabi SAW, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, jika salah seorang di antara kalian ngantuk dan dia sedang sholat, falyarqud hatta yadhhaba anhu naum, hendaklah dia tidur dulu sampai telah pergi darinya ngantuk tadi. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena jika salah seorang kalian sholat dan dia dalam keadaan ngantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, bisa-bisa dia nanti, ya, dia tidak mengetahui bacaan apa yang dia baca, bahkan mungkin dia yasubbu nafsahu, dia mencela dirinya sendiri. Ya, jadi kalau memang ngantuk berat, ya, hendaklah dia tidur dulu dan usahakan dia bangun sebelum keluar waktu sholat, ya, sebelum keluar waktu sholat. Nah, karena kalau dia sholat dalam keadaan ngantuk itu makruh. Itu kalau dia yakin, ya, kalau dia yakin bisa bangun, ya, dia pasang alarm, dia yakin bangun sebelum lewatnya waktu. Misalnya dia habis sholat maghrib ngantuk banget, ya, dia habis kerja seharian, kemudian dia ngantuk banget habis sholat maghrib, dia tiduran berbaring, ternyata matanya sudah liep-liep gitu, ngantuk. Nah, sudah azan isya, ya, tidur dulu aja, tidur dulu. Dan biasanya kalau orang tidurnya cepet, ya, jam 7 sudah tidur, itu nanti bisa bangun jam 2 atau jam 3. Nah, saat itu dia terbangun langsung sholat isya, ya, langsung sholat isya. Karena kalau dia paksakan sholat dalam keadaan ngantuk, ya, itu nanti kekhusyuan hilang, itu masuk makruh dalam
sholat hendaklah dia tidur dulu ya, kalau memang dalam keadaan yang sangat ngantuk, an-nu'as asyadid, dalam keadaan sangat ngantuk. Tapi kalau belum terlalu ngantuk, bisa disiram dengan air untuk segar lagi ya, lebih baik sholat di awal waktu. Wallahu ta'ala wa a'lam ya. Alhamdulillah kita selesai pembahasan pembatal dan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat ya. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, di episode berikutnya, yaitu tentang adadu raka'atil faraid wal arkan, jumlah rakaat salat fardu dan jumlah rukun-rukunnya. Nah, alhamdulillah semoga bermanfaat dan semoga apa yang dijelaskan tadi dapat dipahami secara baik ya. Semoga bisa kita amalkan ilmu yang telah kita dapatkan selama ini. Wallahu ta'ala wa a'lam. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.